Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga yang Allah sediakan di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga para pemirsa dan pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Begitu pepatah menjelaskan tentang adanya hubungan antara sebab dan akibat. Ada akibat, ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Orang bisa merasa bahagia, itu pasti ada sebabnya. Sebaliknya, orang merasa susah juga ada sebabnya. Orang mungkin ujuk-ujuk susah. Orang mungkin ujuk-ujuk seneng. Kalau ada orang ketawa, kenapa sih guyu? Itu kan kalau nggak ada sebabnya malah marah sih. Guyu dewek gitu kan. Segala sesuatu itu ada apanya? Ada sebabnya. Orang bahagia karena dia meniti jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Sebaliknya orang susah karena dia mengikuti jalan yang mengantarkan kepada kesusahan. Yang jadi masalah, kalau kita sudah tahu ini jalan mengantarkan kepada kesusahan, kok masih nekat? Sudah tahu ini jalan, ujungnya susah, membikin hati menjadi tidak tenang, kok tetap nekat? Kuwi jenengane susah digawe dewek. Harusnya kalau kita tahu berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam Al-Quran, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu bahwa jalan ini akan mengantarkan kepada kegelisahan hati, akan mendatangkan kesempitan dalam batin, seharusnya kita enggak ikuti jalan tersebut. Salah satu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nasihat ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dengan izin Allah kita akan terhindar
dari sekian banyak masalah yang berkaitan dengan kegelisahan hati. Yaitu apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang levelnya di bawah kalian. Lihatlah orang yang levelnya di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Dan jangan kalian melihat orang yang levelnya di atas kalian. Setelah menyampaikan nasihat seperti itu, baru kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasan kenapa kita disuruh melihat yang di bawah, bukan melihat yang di atas. Kata Nabi SAW, فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena kalau kalian punya prinsip hidup seperti itu, napa wau? Melihat yang di bawah, bukan melihat yang di atas. Kalau kalian punya prinsip seperti itu, maka kalian tidak akan pernah meremehkan nikmat Allah. Apa buahnya? Tidak akan meremehkan nikmat Allah. Banyak orang susah hidupnya bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bukan. Orang sekarang banyak mengatakan, wah angel urip, gajinya kurang mending. Lara-lara baik. Banyak orang mengeluh seperti itu. Sebenarnya bukan masalah sakitnya. Bukan masalah sedikitnya gaji, bukan. Yang menyebabkan adalah karena kita kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan biasanya orang yang sulit bersyukur karena dia tidak mengamalkan hadis Nabi SAW tadi. Nabi SAW menyuruh melihat ke bawah, malah melihat ke atas. Seberat apapun ujian yang Allah timpakan kepada hambanya, mau ujian ekonomi, mau ujian kesehatan, kalau dia praktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi, akan terasa ringan ujian tersebut. Karena seberat-beratnya ujian yang kita alami, pasti ada orang yang lebih berat ujiannya. Nggak mungkin enggak. Bohong orang yang mengatakan yang paling abot ujiannya bohong. Pasti ada manusia yang ujiannya lebih berat dibandingkan ujian yang kita alami. Ada orang mengatakan komplikasinya Ustaz. Kena ini, kena itu, kena ini, kena itu, kena ini, kena itu. Jantung iya, paru iya, apa maning? Ginjal iya. Nasallallahu salama wal afiyah. Ya pancen anak kabeh, parune anak, ginjale anak. Bukan itu maksudnya. Sakit ginjal iya, sakit apa? Paru iya, sakit jantung iya. Oke. Anda merasa penyakit itu sangat berat. Apa enggak ada yang lebih berat? Pasti ada. Panjenengan mulai menderita itu sejak kapan? Saya menderita ini mulai 5 tahun yang lalu. Sekarang usia jenengan berapa? 65. Berarti jenengan mulai merasa sakit berapa? 60 tahun. Di usia 60 tahun jenengan mulai kena penyakit-penyakit itu. Oke. Ada enggak orang yang kena penyakit berat sejak sebelum usia 60 tahun? Bayi. Sudah ada yang kena kanker. Bayi.
Coba bayangkan, bayi. Jenengan sudah menikmati sehat berapa tahun? 60 tahun. Ini bayi lahir, berapa bulan, berapa tahun, sudah kena kanker. Coba bayangkan. Ya. Seandainya kita punya pola pikir seperti yang diajarkan sama Nabi SAW tadi, maka seberat apapun ujian, kita akan bisa tersenyum. Syekh Umar Al-Muqbil. Syekh Umar Al-Muqbil. Bismillah. Beliau cerita dalam kitab yang beliau tulis Qawaid Nabawiyah bahwa beliau pernah membesuk orang yang menaun sakit. Sakit apa? Menaun. Sebelumnya sehat walafiat, enggak kurang suatu apapun. Sakitnya apa? Lumpuh. Lumpuh apanya? Semuanya. Kedua tangannya lumpuh, kedua kakinya lumpuh. Lumpuh total. Sebelumnya sehat walafiat. Allah takdirkan kecelakaan. Allah takdirkan kecelakaan. Sehingga dirawat di rumah sakit selama 10 bulan. Pinten? 10 bulan. Dengar kata 10 bulan dirawat di rumah sakit, kebayang kepriwe? Suwe nih. Saya tanya sama jenengan, dirawat 3 dina, begitu dokter visit, apa pertanyaannya? Dok, kapan boleh pulang? Padahal lebih 3 dina. Bahkan mungkin baru masuk. Si kapan beli ini lho, urung diapa-apakan wis kapan? Enggak ada orang betah tinggal di mana? Rumah sakit, semewah apapun. Ini pasca kecelakaan dirawat 10 bulan. Setelah dokter mengatakan ya sudah boleh pulang. 10 bulan dirawat boleh pulang. Itu bukan boleh pulang berarti wis sehat bugar, enggak. Boleh pulang dalam keadaan lumpuh kedua tangan, kedua kakinya. Sudah pulang. Setelah itu bagaimana? Di rumah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Lumpuh cuma di atas kasur. Kira-kira kalau ada orang seperti itu, rata-rata apa yang diucapkan? Pengen mati bae. Kenapa sih orang mati-mati? Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala ketika membesuk orang ini disambut dengan raut muka yang berseri-seri. Siapa yang mukanya berseri-seri? Si sakit. Dan berseri-serinya itu bukan dibikin-bikin. Ada orang bisa bersandiwara. Sedih tapi kayak bahagia. Ini enggak asli. Asli dia itu terlihat bahagia. Ketika datang Syekh ke rumah orang tersebut, dia sedang berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Baca Al-Quran, dengerin pengajian. Isinya zikir terus. Kemudian orang tersebut cerita, Syekh, saya bahagia. Saya bahagia. Dengan kondisi sesusah itu, kata beliau, saya bahagia. Tahu Syekh apa kuncinya? Karena saya selalu melihat orang yang di bawah saya.
Setiap beliau teringat beratnya ujian yang beliau hadapi, si sakit ini, selalu dia berpikir ada orang lebih parah dibandingkan saya. Saya masih bisa bicara. Dengan lisan saya yang bisa saya gerakkan ini, saya masih bisa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Saya masih bisa baca Al-Quran. Nikmat atau bukan? Nikmat. Ada orang yang gak bisa bicara, lumpuh gak bisa bicara. Saya masih mending bisa bicara. Saya masih bisa mendengar. Ada orang lumpuh gak bisa dengar. Dengan pendengaran ini saya bisa mendengarin pengajian setiap hari untuk memompa semangat hidup saya. Saya masih punya mata yang dengannya saya bisa melihat anak istri saya. Dengannya saya bisa baca Al-Quran. Betul saya lumpuh, tapi saya masih bisa melihat. Ada orang yang lumpuh dan tidak bisa melihat. Saya masih bisa melihat. Saya masih bisa mendengar. Organ-organ dalam tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Saya bisa bernafas dengan enak. Ada orang lain sudah lumpuh, sesak nafas pula, harus pakai oksigen. Saya nggak perlu oksigen. Ini salah satu kunci kenapa orang seberat itu ujiannya, dia masih bisa merasakan kebahagiaan. Coba sekarang bandingkan dengan banyak orang yang diuji oleh Allah hanya dalam tanda kutip lara untuk. Hanya ya, tapi dalam tanda kutip. Lara apa? Untuk. Ngeluhnya luar biasa. Kabehan jadi sasaran. Bocah merek domei, bojone merek domei, pembantune merek domei, kabeh itu. Padahal dari sekian belas atau puluh gigi yang ada di mulutnya itu, sing bolong pira? Siji. Mampu enggak Allah bikin 24, pira sih gigi sih pira? 32 gigi bolong kabeh, mungkin? Mungkin atau tidak? Mungkin. Allah kasih satu saja. Ya. Dikisahkan dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ada seorang ahli ibadah. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Sewidak tahun. Berapa? 60 tahun. Puasa, tahajud. Sampai suatu saat di usia 60 tahunan itu kecedit. Apa? Kecedit. Apa bahasa Indonesianya? Terkilir. Ya. Kalau terkilir berarti apa nih? Otot apa urat? Orang ngerti aku. Saya tanya sama jenengan. Otot apa urat? Pokoknya gue. Ya udah otot lah, udah ototnya terkilir. Sakitnya luar biasa. Klebak kanan kiri sakit ngelingis sampai akhirnya saking sakitnya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, aku kan wis sholat sewidak tahun. Aku kan wis puasa sewidak tahun ya Allah. Kok ujianku berat banget. Otot siji. Apa? Otot siji. Terdengar jawaban apa? Hei fulan. Ibadahmu selama 60 tahun. Awan bengi ibadah. Untuk bayar
Satu nikmat ototmu itu belum cukup. Ibadah pinten tahun? 20 tahun. Go bayar, go nebus nikmat otot pira? Siji. Itu belum cukup. Saya tanya, di tubuh kita ada berapa otot? Berotot-otot. Ya. Jadi salah satu penyebab kenapa orang susah hidupnya, karena dia terbiasa untuk melihat orang yang nikmatnya di atas dia, bukan yang di bawahnya. Rizki. Ini kan yang selalu jadi apa? Obrolan. John, apa-apa larang. Rega kabeh munda, gaji ajeg boy. Seandainya kita ingat, coba siapa saudara kita yang gajinya di bawah kita. Panjenengan masih mending UMR. Pinten UMR? Berapa? Ya tergantung UMR endi. Purbalingga maksudnya. 1.600.000. 1.600.000 padane ya. Ki mbok salah sih. Padane UMR 1.600.000. Wow. Gaji kru UMR kawit min 1.600.000. Apa jenengan enggak pernah berpikir ada yang gajinya di bawah jenengan? Wonten? Enggak ada. Rasa atu guru honorer. Pinten? 300. Pokoknya ya, sisanya itu iuran-iuran dari guru-guru yang lain sing melas gitu. 300 itu pun saben bulan apa dirapel? Bayangkan. Wis 300 dirapel maneh. Apa kita tidak pernah berpikir ada orang yang jauh lebih susah dibandingkan kita? Susah yang dirasakan oleh banyak orang itu, ternyata kalau kita runut, kita telisik, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada orang tadi, bukan. Tapi karena kurang nopo? Syukur kepada Allah. Dan penyakit kurang syukur tadi pemicunya adalah napa wau? Suka melihat orang yang di atasnya dalam hal duniawi. Kasih garis bawah kata-kata apa? Dalam hal duniawi. Pengalaman bergaul dengan orang kaya itu disampaikan oleh seorang ulama namanya Imam Aun ibnu Abdillah. Ada seorang ulama namanya sinten? Aun ibnu Abdillah rahimahullah. Beliau itu ulama dan pernah mengalami masa sering banget bergaul sama orang kaya. Apa kata beliau? Kuntu ujalisul aghniya. Dulu saya biasa gaulnya, duduk-duduknya sama orang-orang kaya. Kembule karo wong sugih-sugih. Falam azal maghmuma. Ternyata saya perhatikan selama saya gaul dengan orang kaya itu, hatiku selalu susah. Aneh ya. Wong gaul karo wong sugih kok susah. Kata sebagian orang, penak wong sugih sering di traktir. Tapi beliau mengatakan justru ketika saya gaul sama orang kaya itu susah hidup saya. Hatiku enggak tenang. Kenapa kata beliau? Kuntu ara thawban ahsana min thawbi. Setiap aku duduk sama orang kaya, aku perhatikan baju mereka.
Ternyata bajunya lebih keren dibandingkan bajuku. Susah. Aku kelambi ukur kayak ketok ya. Kelambinya lebih apik. Ya. Mereknya branded. Ya. Kau ketemu karo wong liyane maning limited edition. Nang Indonesia sing duwe ku wong 3 tok. Nyong malah tukune 1.300. 1.000. Ya ora ya, 1.300 ya ora nanas iki ya. 1.300. Ya. Serba 35. Serba 35. Ini yang menyebabkan hatinya Imam siapa tadi? Aun bin Abdullah enggak tenang. Jadi baju yang dia pakai dari rumah itu sudah dia merasa keren, sudah merasa bagus ini baju. Begitu ketemu sama orang lain yang ternyata harganya lebih mahal, kainnya lebih halus, akhirnya jadi sesuatu yang awalnya dia bahagia jadi tidak bahagia. Beliau melanjutkan pengalamannya. Kata beliau, "Wadabatan afrahu min dabbati." Dan ketika aku bergaul dengan orang-orang kaya tadi, aku selalu menyaksikan kendaraan yang mereka naiki lebih mewah dibandingkan kendaraan yang aku naiki. Namanya orang ngumpul kan datang sama-sama bawa kendaraan. Saat itu ya tunggangan lah. Ya, misalnya Imam Aun datang pakai bigol misalnya. Bigol itu adalah blasteran apa? Keledai sama kuda. Ini berarti level menengah ini. Ya. Dibandingkan apa? Keledai, levelnya lebih tinggi. Ya. Tapi begitu sampai ke sana ternyata orang-orang kaya tadi pada pakai kuda. Ngesuknya tuku kuda poni. Jebule kancane nganggo kuda yang lebih mahal, lebih gagah. Ya kalau sekarang ya sepeda, motor, mobil. Kalau kita selalu melihat orang yang ada di atas kita, kita pakai mobil pun, kita merasa tidak nyaman karena setiap mobil selalu ada yang lebih baru. Dulu ketika cuma punya sepeda, pengennya duwe motor. Barang duwe motor, pengennya mobil. Barang mobil saking senengnya kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu kecelakaan, digips pengen melaku. Si kepriwe biyen melaku bareng dhewe mobil pengen apa? Melaku. Orang tidak bahagia bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin nikmat Allah sedikit. Tidak mungkin. Mustahil. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya. Ayat ini itu berlaku bukan hanya buat orang kaya. Ayat ini Allah sampaikan kepada kita semuanya. Karena di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan, hei orang-orang kaya, kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak akan bisa. Bukan. Wa in ta'uddu, seandainya kalian menghitung nikmat Allah. Kalian, kata kalian ini berarti kan mencakup semuanya. Sing sugih mlebu, sing miskin masuk, yang sehat masuk, yang sakit masuk, pejabat masuk, rakyat masuk, masuk semuanya.
Sing bojone siji masuk, sing bojone loro masuk, sing papat masuk. Kalian ini mencakup semuanya. Bohong seandainya ada orang mengatakan uripku susah terus, orang mungkin. Orang mungkin. Kalau seandainya hidupmu susah terus, mesti kan nangis terus 24 jam. Apa mungkin ada orang seperti itu? Nggak mungkin. Pasti ada saatnya dia tertawa. Pasti ada saatnya dia tersenyum. Pasti nggak mungkin susah terus. Masalah harta. Apalagi Ustadz yang biasa bikin kita ini jadi tidak tenang karena melihat yang di atas kita. Pasangan. Suami. Kalau ibu-ibu. Istri kalau bapak-bapak. Banyak orang itu dikaruniai sama Allah Subhanahu wa taala istri yang Masya Allah tabarakallah. Ya ayu banget ya orang. Tapi ya standar lah. Ya. 7,5. Ya tambahi 8 apa-apa. 8. Masya Allah ketika nikah, Masya Allah bidadariku. Ketika nikah awal-awal seperti itu. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, karena kurang menjaga pandangan mata, entah itu lewat televisi, entah itu lewat internet, entah itu di jalan-jalan. Karena matanya diumbar, melihat banyak wanita di luaran sana yang mungkin menurut dia lebih cantik dibandingkan istrinya. Akhirnya banding-bandingkan. Dene kancaku nikah lebih ayu ya bojone ya. Aku dene ora karo kae bae ya. Wis kadung we. Ini karena membandingkan dengan yang di atasnya. Lagi-lagi tidak mengamalkan nasihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita melihat teman kita yang mungkin istrinya di bawah kita, di bawah istri kita, atau ibu-ibu, suami teman ibu di bawah suami ibu levelnya. Bukan hanya masalah kegantengan dan kecantikan, masalah kesolehan. Banyak orang-orang yang susah hidupnya, walaupun istrinya cantik, tapi sulit diatur. Panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak lebih cantik dibandingkan istri tetangga kita, akan tetapi alhamdulillah manut sepira-piraha manut diwe 50 alhamdulillah, diwe 70 alhamdulillah, diwe 10 alhamdulillah, ora diwe masalah ideal ya. Kita temenan apa ora iki? Bismillah. Jadi orang itu susah hidupnya bukan karena sedikitnya nikmat Allah, bukan. Tapi karena kurang syukur. Dan kurang syukur itu salah satu pemicunya karena apa tadi? Suka melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Tadi yang saya suruh untuk garis bawahi apa tadi? Ini berlaku dalam urusan dunia. Dunia niku napa nggih wau contone? Kekayaan, kendaraan, rumah, ya, raut paras, ya, kecantikan, kegantengan, itu adalah sesuatu sifatnya napa? Duniawi.
Nah, lain masalah kalau yang dibahas sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Ukhrawi niku napa? Kesolihan. Apa? Kesolihan. Ketekunan dalam beribadah. Itu adalah ukhrawi. Amal soleh. Kalau yang dibahas adalah sesuatu yang sifatnya ukhrawi, amal soleh, ketekunan dalam beribadah, maka kaidah tadi dibalik. Apa? Dibalik. Pripun berarti dibalik? Lihatlah yang di atas, jangan yang di bawah. Aplikasinya bagaimana Ustadz? Panjenengan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Cuman masih sering telat. 5 waktu ya ora bolong. 5 waktu. Cuman sering telat. Kemudian diingatkan sama istri jenengan, Mas, Mbok kalau sudah azan HP-nya ditaruh. Cepat segera ke masjid. Masa sih masbuk terus? Atau sering masbuk? Kalau dapat nasihat seperti itu dari istri, jangan malah dibalik. Ora syukur temen. Mending yang wis salat 5 waktu. Lah kae tanggane malah kur Jumatan tok. Mbok sih mending nyong. Ana wong kaya gue? Ndi wonge? Ngasuk. Gak boleh kayak gitu. Kalau sudah urusan ukhrawi, apa? Lihat yang di atas. Justru panjenengan itu kalau punya istri yang kayak tadi, harusnya apa? Bersyukur. Aja mau cerewet. Itu cerewet yang positif. Berarti yang asing negatif, ya anak. Itu cerewet yang positif. Jadi kalau misalnya kita punya istri suka mengingatkan kayak tadi, Mas, aja tulanan HP baik. Ya, itu anak pengen ditemani. Harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah, saya punya istri yang mau mengingatkan. Jadi kalau urusan ukhrawi, lihat orang yang di atas. Jadi kalau misalnya istri kita mengingatkan kita, loh Mas, kok kamu sholatnya sekarang telat-telat, Mbok? Coba lebih gasik lagi. Iya ya, kayak tanggaku jarang ngaji, tapi lebih tepat waktu sholatnya. Masa nyong sing wis ngaji kiye-kiye? Kan harusnya seperti itu. Jadi ketika kita itu rutin hadir pengajian, itu jangan kita merasa sudah paling baik ya ora sedunia, se-RT. Jangan. Coba lihat mana aplikasinya, mana prakteknya. Rajin ngaji terus kemudian apa berpengaruh kepada ibadah harian kita. Jadi semakin rajin ngaji, efeknya semakin gasik berangkat kemana? Ke masjid. Apa seperti itu atau tidak? Kalau seandainya tidak, loh apa manfaatnya kita ngaji kalau misalnya tidak kita amalkan? Ngaji itu bukan tujuan. Ngaji itu cuma apa? Sarana. Mondok itu bukan tujuan. Mondok itu cuma apa? Sarana. Tujuannya apa? Salat. Lah gue wis mangsane salat. Tujuannya itu mengamalkan ilmu. Panjenengan ngaji itu baru dapat sarana. Kalau tidak diamalkan berarti jenengan tidak sampai tujuan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.